Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Oke, di sini saya akan mengajarkan bahasa Inggris. Yang pertama di sini akan membahas tentang greeting atau salam ya. Di gambar sini ada beberapa anak yang lagi berkenalan dengan judul Nice to meet you. Oke, selanjutnya part of the day. Di dalam satu hari, waktunya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada morning, noon, afternoon, and evening. Kalau morning biasanya diartikan sebagai pagi. Morning kalau waktunya itu dimulai dari setelah kita bangun tidur sampai menjelang siang atau sebelum zuhur. Contohnya kalau kalian pergi sekolah misalnya jam 7 pagi ya, itu disebut dengan morning. Kalau selanjutnya ada noon, diartikan sebagai siang. Waktunya kalau noon itu waktunya tepat di jam 12 siang. Kalau afternoon diartikan sebagai sore, yaitu dimulai dari setelah jam 12 siang sampai sebelum jam 6 sore. Kalau misal kalian pulang sekolah jam 2 itu dinamakan afternoon. Selanjutnya ada evening, diartikan sebagai malam. Contohnya seperti jam 6 malam atau jam 7 itu dinamakan evening. Kalau kalian biasanya malam ngelakuin apa aja? Belajar. Ngaji. Selanjutnya ada greeting, response, and parting. Dalam greeting ada dua, yaitu informal sama formal. Kalau informal digunakan ketika kita berbicara dengan teman kita atau saudara atau keluarga. Tetapi kalau formal digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih penting atau yang lebih tua. Contohnya kalau informal ada hi, hello, how are you? Kita bisa meresponnya dengan I'm fine. Ada juga how are you doing? Kita bisa meresponnya dengan I'm okay. Akan tetapi kalau formal, misalnya kalau kita bertemu dengan guru kita atau orang yang lebih penting itu bisa menggunakan yang formal itu. How are you? Kita bisa menjawabnya dengan I'm fine, thank you, atau I'm very well, thank you. Bisa juga menggunakan how do you do? Responnya how do you do juga. Di sini ada catatan how do you do is used when you greet a person for a first time meeting. You use this in a very formal situation. It is rarely used. Artinya how do you do itu digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang baru pertama kali atau formal gitu ya. Kalau party, biasanya kalau ketemu sama teman-teman kan, kalau ketemu pasti ada perpisahan. Nah, itu kita bisa menggunakan party ini. Ada contohnya goodbye, bye, see you later, atau see you. Kalian kalau perpisahan sama teman kalian biasanya gunain apa? Pakai apa? Selamat tinggal. Oke. Goodbye. Selanjutnya di sini ada dialog. Di situ ada dua orang teman yang sepertinya akan pulang sekolah ya. Itu akan berpisah. Yang satu berkata goodbye Ali, yang satu menjawabnya dengan goodbye Dani. Selanjutnya
akan mau pergi tidur gitu ya. Soalnya ada kata good night. Si anak berkata good night dad and mom. Orang tuanya berkata good night darling. Selanjutnya ada juga, nah ini contoh dialog yang menggunakan formal. Seorang anak yang sedang berbicara dengan bapak gurunya. Hi, I'm Laras. Nice to meet you, sir. Bapak gurunya menjawab, Hai Laras, I'm Mr. Daniel. Nice to meet you too. Nah, itu contoh yang formal ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau yang lebih penting. Selanjutnya ada contoh, siapa yang mau praktein? Boleh 3 orang? Ayo enggak? Ayo enggak apa-apa. Nah, Ayo enggak apa-apa 3 orang. Ayo enggak? Enggak apa-apa cuman baca. Enggak apa-apa. oh the viewers kan. Cuman baca. 3 orang. Aku ragus tuh. Ayo enggak? Gak aku ya. Ayo boleh. Sini, coba. Oke, di situ siapa yang akan menjadi yang cewek? Gue tuh nggak sekolah kan. Aku lihat. Dari sana. Jadi yang perempuan terus yang baju coklat. Mr. Daniel. Mr. Daniel, I'd like you to meet Mr. Alvin. Miss Miss Nichols, teacher. How do you do? Please to meet you. Please call me Adi. How do you do, Mr. Daniel? Please to meet you. Oke, terima kasih ya. Nah, itu contohnya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih penting. Ada yang mau ditanyain tentang yang informal sama formal? Gimana? Lanjut. Oke. Di sini ada identitas kartu. Biasanya kalau di dalam kartu ada apa aja? Nama, nomor induk, tempat tanggal lahir, Iya. alamat, Alamat. Kalau alamat bahasa Inggrisnya apa? address, Ya. Kalau tanggal lahir? Tanggal lahir. Apa enggak? super, Date of birth. Iya. birth, Iya. Selanjutnya di sini ada angka. Ada yang udah hafal semua urutan angka? Alicia, Oke, kita baca sama-sama ya. Mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke. Kalau mbaknya absen nomor berapa? 17. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya 17. Ya. Kalau mbaknya pertama, nomor 2 dia. Kalau mbaknya berapa? 18 bahasa Inggrisnya? Oke. Kalau mbaknya berapa? Absennya? 9, 18.
Viral ini. Oke. Selanjutnya ada name of the days. Dalam satu minggu ada beberapa hari, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nah, kalau hari ini Hari Saturday. kalau besok Sunday. kalau kemarin Friday. kalau enggaknya lahir dari apa? Senin. Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya Monday. Sunday. selanjutnya di sini ada name of the month. Di dalam satu tahun ada 12 bulan ya, yaitu Januari, Februari, March, April. May, June, July, August, September, October, November, December. Kalau bulan ini bulan April. Kalau enggaknya lahir bulan apa? Apa? Januari. Kalau mbaknya April. Oh, Desember. Oke, selanjutnya di sini ada prepositions of time. Penten. Di sini ada kata on sama in ya. Kalau on itu digunakan untuk hari sama tanggal. Kalau in digunakan untuk tahun sama bulan. Di sini ada contohnya. I was born on 15th of August 2010. Ada yang tahu artinya? Saya lahir. Ya. Saya lahir 15 Agustus 2000. Ya. 2009. Kalau contoh yang kedua, she was born in December. Dia lahir di bulan September. Ya. Desember. Kalau di contoh yang ketiga, he was born in 2010. Dia lahir Di di tahun 2010. Mbaknya lahir tanggal berapa sama tahun berapa? Kalau dipakai kalimat kayak gitu, Twenty-one. tanggal berapa? 12. 15. I was born of, seperti itu. Tinggal diganti bulannya. Ayo dicoba. Yang atas. Tak boleh kepo. Bulan sama tahunnya. Mbaknya kelahiran berapa? 2012. Tinggal diganti. I was born of 20. of dan Agustus. Aus. Ya, kan sama itu. Ya. Of August 2000 and ini akhirnya. Alice. 2012. Berarti
I was born on Cabut lagi. 15th of August 2012. Oke. Ada yang mau coba lagi? Igna. Oke, boleh. I was born on 20 of February 2013. Oke. Ada yang mau lagi? Aku. Kalau yang berat juga boleh. Yang she was born in December atau yang he was born in 2010. Mbak yang boleh coba dulu. Nggak apa-apa. She was born In June. Kalau June. bilangnya berdiri sendiri pakainya I. Ya. Lagi panjang. Oke. Ngapain sih panjang? Delok ya delok. Oke, di bab ini ada yang mau ditanyain tentang yang informal, formal, atau angka, atau yang ini. Gimana kayaknya yang lain? Ya Igna ya. perbedaan informasi. Kalau informal itu digunain saat kita bicara sama teman kita atau saudara kita. Tapi kalau formal itu digunain ketika kita bicara sama bapak guru atau orang yang lebih tua atau saat ada pertemuan penting gitu. Sudah? Yang lain? Gimana? Oke. Nah, sekarang ke selanjutnya ya. Sudah nggak ada pertanyaan? Oke. Di sini ada gambar anak laki-laki yang megang remote televisi ya, dengan perasaannya bosan. Judulnya I hardly ever watch TV. Yang artinya saya hampir tidak pernah menonton televisi. Nah, ini sama kayak yang tadi, days of the week. Hari-hari dalam satu minggu. Ini juga month of the year. Selanjutnya di dalam TV biasanya kan ada banyak ya programnya. Nah, kalau kalian lebih suka yang apa? Sport. Apa? Kartun, Komedi. komedi. Game show. Oke. Sport. Di sini ada juga actors of frequency ya. Ini digunain itu ketika menjelaskan apa yang kita lakukan dalam sehari-hari gitu. Apa yang sering kita lakukan. Kalau always kan selalu. Contohnya I always study after class. Kalau kalian sering lakuin apa kalau di pondok? Ya. Ngapain aja kalau di pondok? Always reading. Reading book. Reading. Di sini ada juga usually, yang berarti biasanya ya. Ada juga sometimes. Sometimes itu diartikan kadang-kadang. Kalau kalian di pondok, kadang-kadang ngapain? Yang nggak terlalu sering. Apa? Baju-baju. Cuci baju kan sering
Reading books. Selanjutnya ada juga hardly ever. Hardly ever itu artinya hampir tidak pernah. Apa yang kalian lakuin hampir tidak pernah? Kayak jarang banget. Apa? Di pondok Ya. Main apa ya? Main handphone. Ya. playing handphone. Iya, ya. Ada juga never. Never itu tidak Tidak. pernah. Yang tidak pernah sama sekali membunuh orang. Kenapa nggak boleh, Mbak? Tapi dia suka ganggu, Bu. Suka Bu. Di sini ada contoh dialog. Siapa yang ingin maju baca? Ayo, Mbak. Gantian. Ayo, Mbak, nggak apa-apa. Eva. Dua orang ini. Cepat. Juk. Ayo, Mbak. I couldn't open my room once and I think it was because I only couldn't open it. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak, ini nggak apa-apa, cuma belajar aja sama kamu, Mbak. Siapa? Naila pengen. Ayo, Mbak, maju, nggak apa-apa, cuma baca. Oke. Kenapa? Jangan baca. Sylvia itu. Ayo, Mbak. Oke. Sylvia itu orang. Gimana? Oke. Dialognya di sini ini ngejelasin tentang yang kebiasaan tadi ya. Tentang kebiasaan tadi. Si baju kuning ini bertanya kepada bagiannya, I clean out my room once a week. Dia membersihkan ruangannya setiap 1 minggu sekali. Nah, si temannya bilang kalau dia membersihkan ruangannya itu 2 kali dalam seminggu ya. Oke. Selanjutnya ada information about time. Ketika kita berbicara dengan seseorang atau akan ngadain pertemuan gitu, biasanya kan ditanyain dulu waktunya, lebih spesifiknya. Kita bisa tanya dengan jam berapa sekarang? Kalau jawabannya menggunakan o'clock, itu artinya waktunya sudah pas, tepat di jam 12. Tapi kalau menggunakan kata pas, itu berarti sudah lewat dari jam 12, sudah lewat di menit 12 gitu ya. Kalau tuh artinya kurang. Contohnya it's 9 o'clock, artinya sekarang jam 9 pas atau jam 9 tepat. Kalau contoh yang kedua, it's 10 past 9, artinya jam 9 kurang jam 9 lebih 10. Contoh yang ketiga, it's quarter past 9, artinya jam 9 lebih 15 menit. Bahasa Inggrisnya 15 menit apa? Ya, Benar. Contoh selanjutnya, it's 12 past 9, artinya jam 9 lebih 30 menit. Half itu artinya 30 menit.
contoh selanjutnya is 25 to 10. Artinya jam 10 kurang 25 menit. Kalau contoh selanjutnya it's quarter to 10. Artinya apa Mbak? Jam 10 Kurang 15 menit. ya. Kalau jam 6 lebih 15 menit apa? It's a quarter. Ya. Lebih jam 6 lebih 15 menit. Ya. It's quarter past Pas 9. 6. Oke. Penggunaan IM dan PM itu juga berbeda ya. Ada yang udah tahu? Udah tahu. Kalau IM digunain mulai dari ya sampai 12 jam. ya. Kalau PM Jam 12 siang sampai Sampai jam 12 malam. Oke, ada yang masih bingung yang mana yang mau ditanyain? Yang mana? Apa sudah? Gimana Mbak? Yang sebelah sana kok diem terus? introvert tuh. Saya juga introvert. Oke, untuk tugas kalian saya kasih tugas ya. Enggak gampang kok. Tugasnya nanti itu nulis nama, terus tanggal lahir kalian, bulan, tahun, hari gitu ya. Sama apa ya? Apa aktivitas kalian di pondok itu ngapain gitu. Sebisanya aja. Oke? Gimana Mbak yang sebelah sana? Hembur. Oke. Terima kasih ya atas perhatiannya semua. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau nyakitin kalian ya. Oke. Baik. Saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skema apa? Bisa kembali ke kelas nanti. Dadah. Bu, bye-bye, Bu. Semangat ya Pak. Ya, tekan. Puniki mati. Tak paten saya, Pak.